syahwat. Kita sudah yang terakhir kemarin membahas hal-hal yang dapat membantu kita. Ya, pertama, ya, hal-hal yang dapat kita gunakan untuk menggantikan pikiran-pikiran yang negatif yang melintas di dalam pikiran kita. Ya, selanjutnya juga hal-hal yang dapat kita lakukan untuk kemudian menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif yang melintas dalam pikiran kita. Sekarang kita lanjutkan jamaah rahimakumullah dan juga para pendengar radio. Syekh Saleh Al-Munajjid menulis lanjutan pembahasannya adalah kaifa nu'aliju asy-syahwata. Bagaimana kita mengobati, bagaimana kita mengobati, ya, persoalan syahwat. Bagaimana kita mengobati persoalan syahwat. Para jamaah yang mulia, ya, pertama, tidak ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid di dalam bahasan ini. Kita ingin kembali, ya, mengulang bahawa seperti yang Allah sebut di dalam surah Al-Imran ayat 14, bahawa setiap orang itu ditempelkan padanya oleh Allah nafsu syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi siapapun punya ini. Ya, secara garis besar dia kepada tiga. Yang pertama adalah minan nisa. Kalau orang laki-laki itu ada syahwat kepada perempuan. Dan ini juga kebalikannya berlaku, orang perempuan syahwat kepada laki-laki. Yang kedua adalah wal banin, ya, kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah kepada harta dalam jumlah yang banyak. Kepada harta dalam jumlah yang banyak, Al-Quran menyebut wal qanatiril muqantarah. Lalu diberilah beberapa contoh daripada harta seperti emas, perak, kemudian kuda peliharaan, kemudian sawah ladang. Itu adalah bentuk-bentuk daripada harta. Maka semua orang yang normal mesti padanya ditempel Allah nafsu syahwat kepada perkara ini. Nah, sekarang setiap orang membawa ini. Lalu bagaimana kemudian dia, ya, mengobati ini agar tidak terjerumus kepada yang haram, agar tidak terjerumus kepada yang haram. Para jamaah rahimakumullah, seperti di awal dulu, ya, sudah dibahas bahwa sesungguhnya nafsu yang ada pada manusia ini adalah kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Dia sendiri adalah kalau tidak ada nafsu, manusia tidak bergerak. Tapi kemudian di sisi lain juga, nafsu ini Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan untuk menguji manusia. Apakah dia kemudian mampu mengendalikan nafsunya, atau justru kemudian dia diarahkan oleh nafsunya. Nah, sesungguhnya kalau kita merenungkan dan kemudian berfikir, ya, secara artinya merenungkan dan kemudian kita mencermati baik kehidupan kita sendiri, apa yang dalam diri kita, apa yang terjadi di sekitar kita, maka sungguh kita akan simpulkan bahwa pertarungan hidup manusia di dunia ini adalah ada pada pengendalian nafsu,
ada pada pengendalian nafsu. Maka siapa-siapa yang sukses mengendalikan nafsunya, inilah orang yang sukses dalam menjalani kehidupan. Tapi siapa yang memperturut, nah, itulah yang kemudian orang yang gagal dalam menjalani kehidupan ini. Maka Nabi SAW ketika menjelaskan kriteria orang yang paling pinter, paling cerdas, itu adalah orang yang dalam hidup ini bisa kontrol nafsu, dan dia senantiasa mengisi waktunya untuk amal-amal saleh, untuk bekal kematiannya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Begitu juga di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang perkara ini. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang tagha artinya melampaui batas. Kan Allah semuanya sudah buat batas. Semuanya Allah telah buat batas. Sehingga orang-orang yang melampaui batas, ya kenapa melampaui batas? Karena tadi mengikut nafsu. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas karena memperturut nafsunya, sehingga batasan-batasan yang sudah ditentukan, sehingga kata juga para ulama berdasarkan kepada hadis, ya, bahwa sebetulnya dalam Islam ini sudah clear dan mayoritas orang tahu. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis induk, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Artinya hampir semua orang tahu mana halal, mana haram. Wa ma bainahuma mushtabihat. Nah, di antara tadi kedua ini ada beberapa hal yang masih samar-samar. Apakah dia haram, apakah dia halal? Tapi para ulama mengatakan yang ini amat sedikit dalam Islam jumlahnya yang masih belum clear. Yang masih belum clear. Tapi umumnya tadi sudah jelas mana halal, mana yang haram. Dan ya kita sebutlah hampir semua orang Islam ini tahu. Ya. Tetapi kemudian batasan-batasan ini, ya, dilampaui karena memperturut nafsu. Wa atharal hayatad dunya, orang ini sangat-sangat orientasi hidupnya adalah kenikmatan duniawi yang sesaat. Kenikmatan duniawi yang sesaat ini menjadi orientasinya, sehingga tadi hidupnya melampaui batas. Orang macam ini, kata Allah, tempat kembalinya adalah neraka jahim. Tapi kemudian lanjutan daripada ayat adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dalam setiap bertindak kepada kebesaran Tuhannya, artinya kepada azab Tuhannya, kepada pengawasan Tuhannya, kepada siksaan Tuhannya, kemudian juga wanahan nafsa 'anil hawa, sehingga dia bekerja untuk bagaimana mengendalikan nafsunya. Orang macam ini fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat kembalinya adalah surga. Kalau kita lihat dalam pembahasan Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub ini, lebih fokus beliau kepada bagaimana mengobati syahwat, yang ini adalah syahwat kepada perempuan. Syahwat kepada perempuan. Sehingga yang beliau sebut, ya, di antara cara mengobatinya yang pertama adalah az-zawaj.
dengan kita kalau sudah mampu, artinya secara ekonomi untuk biaya pernikahan artinya mahar, kemudian biaya nafkah setelah itu, maka hendaknya kita menikah. Hendaknya kita menikah. Ini adalah merupakan cara untuk mengobati nafsu syahwat kepada perempuan, adalah dengan cara kita untuk menikah. Maka saya tidak baca yang ini, jamaah rahimakumullah, sampai beliau kemudian menulis tentang ajrun fin nikah wa wizrun fi as-sifah, pahala kalau kita menikah dan dosa kalau kemudian kita berzina. Ini tidak saya baca juga. Kemudian juga beliau membahas tentang ma'unatullah linnakihi talibal afaf, pertolongan Allah kepada orang yang menikah yang tujuannya untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Ini juga disebutkan dalil, saya tidak baca. Kemudian jamaah rahimakumullah, beliau kemudian menyebutkan juga cara untuk kita mengobati syahwat selain tadi menikah, adalah berikutnya adalah as-saumu, dengan kita berpuasa. Beliau mengatakan, jamaah rahimakumullah, ini saya baca, inna as-siyama yahfadhu asy-syababa wa yahmihim minal wuqu' fi fahishati az-zina. ولذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العلاج. Puasa itu dapat menjaga seorang pemuda atau para pemuda dari terjerumus kepada perbuatan zina. Maka oleh karena itu Nabi SAW memberi tuntunan kepada para pemuda, artinya secara nafsu syahwat sudah tertarik kepada perempuan, tetapi secara kemampuan ekonomi belum mampu. Artinya untuk nafkah belum mampu, tapi secara syahwat sudah. Artinya apa? Sudah mengarah kepada menggelora syahwatnya, tapi secara ekonomi belum mampu. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu tadi, mampu secara ekonomi. Ba'ah ini adalah biaya mahar untuk pernikahan, kemudian biaya nafkah istri setelah itu. Kalau sudah mampu untuk ini, maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah ini akan berfungsi untuk menjaga pandangan orang itu, karena sudah ada istri sendiri, sehingga tidak cengar-cengir tengok sana sini, ya. Yang kedua juga wa ahsanu lil farj. Ini juga sebagai jalan untuk memelihara kemaluan. Ya, mohon maaf kalau istilah bahasa kita, ya, ketika tadi nafsunya katakanlah membara, sudah ada salurannya yang halal, tidak menyalurkan kepada yang haram. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Nabi mengatakan, wa man lam yastati', bagaimana dengan pemuda yang nafsunya menggelora tapi ba'ahnya belum mampu menafkahi. Bagaimana, apa yang harus dia buat? Kata Nabi, fa'alaihi bis-shaum, puasa. Maka hendaknya dia berpuasa.
Ini artinya puasa sunat tentunya. Ya, puasa sunat. Ada Senin, ada Kamis setiap minggunya. Ya, ada Senin, ada Kamis setiap minggunya. Setiap bulannya ada 3 hari di hari-hari putih secara bulan di langit, bukan kalender. Nah, dalam Islam tidak ada yang mengacu ke Masehi satupun. Maka pada tanggal 13 Qamariyah, 14, 15 ini secara berturut 3 hari dalam sebulan, sunat kita puasa hari-hari putih. Nah, artinya tadi orang ini hendaknya berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa ini berfungsi sebagai perisai, berfungsi sebagai pemecah tadi gelora daripada nafsu syahwat. Jamaah rahimakumullah, qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Qayyim menjelaskan hadis tadi di atas yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, fa arsyadahum ila ad-dawa'i asy-syafi alladhi wudi'a li hadzal amr wa huwa az-zawaj, thumma naqalahum anhu 'inda al-'ajz ila al-badal wa huwa as-shawm. Jadi Ibn Qayyim mengatakan bahawa dalam hadis tadi Nabi memberikan obat yang cukup mujarab, namanya ad-dawa asy-syafi, obat yang cukup mujarab untuk masalah persoalan tadi gelora nafsu syahwat kepada perempuan, dengan jalan ya kalau sudah mampu menikah. Tapi bila belum mampu, ada gantinya, ada jalan keluarnya. Jadi agama ini selalu ada jalan keluar, enggak ada perkara yang enggak ada jalan keluar. Enggak ada perkara yang tidak ada jalan keluar. Karena agama Allah hadirkan memang untuk memberi jalan keluar. Maka kadang-kadang ketika, ya ini mohon maaf mungkin keluar dari konteks ini sedikit, ya, ketika ada orang yang mungkin mohon maaf, seperti yang pernah ada orang mengadu ke saya, ketika anaknya kemudian ya tidak cocok lagi harus bercerai, artinya anaknya yang perempuan diceraikan oleh seseorang, maka kemudian dia merasa karena sebagai tokoh kemudian seperti apalah, begitu terbebani berat, karena merasa sebagai tokoh sehingga itu terjadi terhadap dirinya, ini dianggap aib besar. Saya menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini adalah bukan perkara aib, ini perkara yang disyariatkan oleh agama sebagai jalan keluar. Kalau kita bicara aib, para sahabat Nabi, orang-orang pilihan Allah, generasi yang dipuji oleh Nabi juga, mereka bercerai dengan istri mereka karena ya tidak ada kecocokan. Maka betul semua rumah tangga itu ketika memang ya diadakan akad nikah, yang diharapkan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga langgang sepanjang hidup berdua. Tapi karena manusia ini ada karakter masing-masing, ada syahwat pada dirinya, kemudian ada fikiran, sehingga timbullah macam-macam. Nah, sehingga kadang-kadang dalam perjalanan terjadilah tidak cocok. Maka ketika tidak cocok seperti ini, akhirnya apa? Untuk hidup berdua tidak mungkin lagi. Maka tidak mungkin juga tidak ada jalan keluar. Sehingga perempuan misalnya menikah lagi enggak bisa, suaminya enggak mau lagi juga. Nah, ini kan artinya sesuatu yang menjadi penderitaan. Maka harus ada jalan keluar, walaupun ini sesuatu yang tidak diharapkan. Maka adalah jalan keluar, yaitu tadi dengan bercerai, sehingga yang perempuan ini pun mencari lagi pasangannya yang pas, yang laki-laki juga mencari pasangannya yang lain yang bisa kemudian pas. Nah, jadi agama semuanya ada jalan keluar.
Nah, maka ketika tadi bagaimana saya sudah menggelora ini nafsunya, tapi saya enggak punya kemampuan ini untuk menafkahi istri. Ada jalan keluar. Apa itu? Yaitu dengan berpuasa. Fa innahu yukassiru syahwatin nafs wa yudayyiq 'alaiha majariyasy syahwah. Karena puasa ini tadi dia menjadi perisai, dapat melemahkan ya nafsu syahwat yang ada pada orang tadi yang menggelora. Fa inna hadhihi syahwata taqwa bi kasrati al-ghidha'i wa kayfiyatihi. Fa kammiyatul ghidha'i wa kayfiyatuhu yazidani fi taulidiha. Jadi syahwat ini itu makin kuat dia, kata Imam Ibnu Qayyim, dengan dia ditambah ada dosisnya, bikasratil ghidha wa kaifiyatiha. Artinya dia ketika mendapat dosis, ya, mendapat dosis, artinya ada sokongan dari segi kesempatan, dari segi macam-macam, maka dia tambah kuat, ya. Lalu kemudian kalau puasa, wasaumu yudayyiq 'alaiha dzalika, lalu puasalah yang mempersempit tadi, ya, atau melemahkan syahwat yang tadi makin menguat kalau kemudian dia ada dapat salurannya. Fayasiru bimanzilati wija'il fahl wa qalla man admana as-shaum illa wa matat syahwatuhu aw dha'fat. Dikatakan seperti bahwa kalau orang kemudian tadi berpuasa, jadilah itu perisai baginya. Sehingga disebutkan di sini wa qalla man admana as-shaum illa wa matat syahwatuhu aw dha'fat. Ya. Hampir semua disebut dengan istilah bahasa Arab qallaman. Hampir semua atau amat sedikit sekali orang yang senantiasa berpuasa tadi sunat, kecuali syahwatnya itu mati atau minimal melemah. Artinya dipastikan, ya, bahwa orang yang tadi menjadikan puasa sebagai jalan keluar untuk melemahkan nafsu syahwat yang menggeloranya dengan puasa sunat, maka ini dipastikan bisa, kalau tidak mematikan, minimal melemahkan gelora syahwatnya. Ini jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, ini hadis ini riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dengan lafaz yang sedikit berbeda, disebutkan bahwa puasa itu junnah, sama junnah wija itu adalah merupakan perisai. Jamaah rahimakumullah, junnah ay wiqayah wa satar, fasiyamu yubqi an-nafs min inbi'as asy-syahwah wa thawratiha wa wuqu'iha wal muharramat, li'anna al-akla yuqawi asy-syahwah. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kama qalla al-akl dha'afat asy-syahwah, kullama qalla al-akl dha'afat asy-syahwah wa kullama dha'afat asy-syahwah qalla al-ma'asi. Jadi bahwa kembali, ya, puasa tadi akan melemahkan dia, ya, gelora daripada syahwat, sehingga bisa menyelamatkan orang daripada perbuatan yang haram. Imam Al-Qurtubi ini seorang mufassir, ya, dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa kullama qalla al-aklu dha'afat asy-syahwah. Syahwat ini ketika dia dosisnya menjadi berkurang, tadi salurannya tidak ada, maka dia akan melemah. Wa kullama dha'afat asy-syahwah, maka setiap syahwat itu melemah, maka dipastikan maksiat dari orang itu juga berkurang. Maksiat dari orang itu juga berkurang, karena sumber maksiat inilah dia syahwat, adalah syahwat.
Yang kedua tadi, jalan keluar mengobati nafsu syahwat adalah, kata beliau, selain tadi kahwin, yang kedua kemudian enggak mampu juga karena belum mampu secara ekonomi, jalan keluarnya puasa. Ini khusus syahwatnya perempuan. Yang berikutnya kata Syekh Saleh Al-Munajjid adalah istihlaku taqatil jismi fima yanfa'. Ala syababi an yastaghillu taqati ajsamihim wa yastahliku awqatahum fil a'mal as-salihati al-mutanawwi'ah. Jadi yang berikutnya adalah hendaknya menggunakan energi dari fisiknya, menggunakan waktu-waktunya untuk amal-amal saleh, untuk beragam amal-amal saleh. Artinya fisik yang Allah beri ini dioptimalkan untuk kebaikan. Waktu-waktu yang ada Allah beri juga digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang negatif. Wa khassatan al-a'mal al-ijtima'iyyah wa ad-da'awiyyah allati yakunu fiha khultu ma'al akharin. Ya, khususnya adalah kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dan juga termasuk dakwah di mana dia bisa berinteraksi dengan orang lain, كالدعوة إلى الله وإعانة المحتاجين والمشي في حوائج المسلمين وتنظيم المشروعات الخيرية وغير ذلك مما فيه مجهود وعمل دؤوب. Ya, seperti beliau beri contoh, menyibukkan diri dalam kegiatan dakwah, menyibukkan diri dalam menolong orang-orang yang butuh kepada bantuan, kemudian juga membuat program-program untuk program-program kebaikan, program-program sosial. Pokoknya bagaimana energi yang ada, waktu yang ada, semua tergunakan untuk yang positif. Ini maksud yang beliau sebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya untuk mengobati syahwat juga kata beliau adalah man'u itharatiha bi asbabil fitan. Ini kita harus mampu mencegah nafsu kita dari berbagai fitnah-fitnah nafsu syahwat, terutama sekali kepada perempuan. Lalu beliau mengatakan di sini, innal 'asra alladhi na'ishu fihi al-yawma huwa 'asru syahawatin wa tabarrujin wa sufurin wa inhilalin wa taswirin wa tajmil as-suwar wa zina wa dur azya wa malabis mughriyah. Kata beliau, zaman kita hidup sekarang ini adalah zaman memang fitnah syahwat. Zaman fitnah syahwat. Kenapa? Karena banyak sekali perempuan pakaiannya itu adalah tabarruj, artinya pakaiannya menampakkan lekukan tubuh. Ini namanya tabarruj. Pakai pakaian ketat, pakai pakaian tipis. Ini adalah namanya tabarruj. Jadi kita hidup di zaman sekarang ini fitnah syahwat dahsyat sekali. Karena apa? Ya, karena banyak orang-orang yang pakai pakaiannya nyaris telanjang. Dan kita hidup di zaman banyak sekali perhiasan-perhiasan, bahkan pakaian-pakaian yang membangkitkan nafsu syahwat. Nah, ini kata beliau, wal insanu yara fi hadzal 'asri ma lam yarahu ajdaduna fil 'usur as-sabiqah. Sekarang manusia di zaman sekarang ini dapat melihat perkara-perkara yang nenek moyang kita dulu enggak pernah lihat.
yang nenek moyang kita dulu enggak pernah lihat. Ya. Ya tentu ini ya konkret sekali. Kalau orang dulu kan ya tidak bisa mengakses, misalnya mohon maaf yang kita sebut di HP misalnya gambar-gambar porno, dulu HP aja nggak ada. Orang mau lihat misalnya ya wanita-wanita setengah telanjang, lu nggak ada di kampung mah, nggak mana-mana. Orang tidak ke Banda Aceh Jajaran, apalagi kemudian ke Medan dan kemana-mana. Ya sehingga ya tidak dapat melihat seperti apa yang dilihat oleh generasi sekarang ini yang luar biasa dahsyatnya. Kata beliau, laqad wajadtu fi hadzal 'asri ad-dirasat an-nafsiyyah fi tasmim al-azya wa kayfa tusbihu al-malabis muthiratan lish-shahawati. Oh bukan, mungkin bahasanya lebih tepat, laqad wujidat fi hadzal 'asr ad-dirasat. Di zaman sekarang malah itu ada lembaga pendidikan khusus, ya, lembaga pendidikan khusus untuk, namanya kalau di sini yang beliau sebut adalah untuk lembaga pendidikan fashion, ya, fashion untuk pakaian. Kayak mana perempuan dibuat pakaian sehingga bentuk lu pokoknya bisa membangkitkan syahwat orang yang melihatnya. Sampai sekarang ada lembaga pendidikan untuk ini. Ini dari segi fashion, ya, ada lembaga pendidikannya untuk ini. Nah, sehingga dibuatlah melalui pendidikan ini desain-desain baju. Nah, kemudian bahkan nanti disebutkan beliau juga akan dibuat nanti namanya fashion show, perlombaan untuk masalah pakaian ini yang ditampilkan oleh para model yang nyaris kita sebut tadi telanjang, berjalan di atas papan itu, ya. Ini sekarang sampai ada sekolah bagaimana teknik menciptakan baju bisa membangkitkan syahwat orang. Ini bukan saja dibuat asal-asalan, ada sekolah mendidik orang untuk ini, sekolah fashion. Ini kata Syekh Saleh Al-Munajjid, wa faraghat laha uqulan mutaqassisah fi hadzal mala liiqa'in nas fi ghamrati hadhihi syahawat. Nah, bahkan sekarang pikiran manusia ini difokuskan untuk memproduk pakaian-pakaian seperti ini, ya, sehingga para desainer itu berpikir, ya, cukup menguras energi. Ini kayak mana lagi, ya, misalnya biar punggungnya itu nampak sebagian. Ini kayak mana, ya, mohon maaf kalau kita lihat bahkan, ya, bagaimana misalnya ininya perempuan bisa nampak setengah terbungkus. Itu mungkin siang malam dicurahkan pikiran kayak mana menciptakan fashion yang bisa membangkitkan ini. Ini zamannya, kata Syekh Saleh Al-Munajjid. Wa qad sami'na ghaira marrah man yaqul 'indama yara ba'd an-nisa' al-mutabarrijat law kanat 'ariyatan lama dhaharat bihadha al-jamal li'anna al-libasa adhharaha bishaklin ajmal mimma hiya 'alayh. Kita telah mendengar bukan sekali, berarti berkali-kali, ada orang bilang bahwa, ya, ada orang bilang bahwa indama yara ba'd an-nisa' al-mutabarrijat, jadi ketika kita melihat kepada perempuan yang sudah pakai pakaian fashion show tadi, ditambah kemudian dengan polesan dandanan, maka kemudian dia menjadi begitu cantik yang kalau dilihat kepada aslinya tidak begitu, sehingga dilihat setelah dia pakai fashion tadi pakaian dandanan,
begitu cantik, padahal orangnya tidak seperti itu, karena pakaian tadi telah mampu menampilkan tampilan dia yang dapat menjadi tadi fitnah syahwat. Wa min subulil fitnah dzalika al-barqa alladhi yubarrizu jamalan fil mar'ah ghair al-haqiqi bihaitsu law kashafat an wajhiha la hadha hadzal jamal ولكنها تضع هذا البرق وتضع الكحل حتى تفتن الشباب بمنظرها. Nah, begitu juga ini sekarang yang dibahas tadi dengan dandanan. Ya, dandanan yang dipakai di wajah macam-macam. Ya. Nah, sehingga orang ini betul-betul bukan lagi seperti aslinya. Ya. Kalau saya bilang kadang-kadang karena udah ini berlebihan kayak pop. Ya. Sehingga orang betul-betul enggak kita kenal lagi siapa itu, karena aslinya jauh kali dengan yang sudah di dandanan itu. Nah, beliau menambahkan bahkan laqad ansha'al yahudu duwaran li'ardil azya wa tasmimiha. Nah, beliau menyebutkan orang-orang Yahudi ya itu membuat ya semacam tadi fashion show, perlombaan fashion show, ya. Wa atlaqu qanawat shibha ibahiyah li'ard hadhihi al-azya wa asbaha an-nasu yatlubuna tilka al-azya bimutaba'atihim li hadhihi al-qanawat. Bahkan kemudian kegiatan ini disiarkan lagi secara langsung. Istilah sini qanawat, ada channel-channel televisi yang kegiatannya adalah fashion show. Ya, yang kegiatannya adalah menampilkan tadi fashion show. Ya, tadi wanita-wanita jalan di atas papan tadi dengan pakaian nyaris telanjang, disiarkan melalui stasiun-stasiun televisi, namanya qanawat. Nah, sehingga orang-orang bisa kemudian mengikuti ini, melalui siaran tadi channel-channel televisi. Wa ma tattajihu tilka ad-dur wa asbahat al-masani' tadakhu lin-nasi wa tasna'u lahum hadhihi الملابس الحديثة فلا تكاد تجد في السوق لباسا محتشما بل أكثر الملابس مصممة بتصاميم مغرية. Nah, sehingga beliau mengatakan bahwa kemudian pakaian-pakaian ini diproduk, kemudian dijual kepada publik, sehingga kita kalau pergi ke pasar ya mayoritas akan mendapatkan pakaian-pakaian yang sifatnya tadi adalah membangkitkan syahwat orang yang melihat orang pakai pakaian tersebut. Jadi ini kita sekarang hidup di zaman yang tantangan tadi ini cukup kuat. Tidak ada ini dialami oleh orang dulu. Sebelum ada media televisi, media sosial sekarang ini, maka ini adalah amat-amat dahsyat sekarang ini. Maka jamaah rahimakumullah, kita harus bisa tadi untuk menjauh daripada fitnah yang seperti ini. Ya, tentu dengan tidak kemudian mengakses ya hal-hal yang seperti ini. Artinya di HP tidak kita akses yang seperti ini, di channel televisi tidak kita buka channel yang fashion show ini ya. Mohon maaf, misalnya ada Miss Universe, nah itu kan juga dengan pakaian yang begitu minim ya, bahkan mereka harus foto dengan bikini ya. Kemudian itu tentu dimasukkan ke dalam tadi media-media. Nah, ini jamaah rahimakumullah semua adalah merupakan fitnah syahwat yang sangat dahsyat di era sekarang ini. Maka kita perlu untuk menjauhkan diri dari fitnah seperti ini
agar terselamatkan ininya kita. Jadi mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk kemudian kita dilindungi daripada fitnah syahwat yang sangat dahsyat di zaman kita sekarang. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang ini. Kemudian akan masuk nanti kepada kisah-kisah orang yang sukses dalam menghadapi dorongan syahwatnya dengan peluang yang ada di hadapannya. Ini akan diangkat nanti beberapa. Karena waktu kita tidak cukup lagi, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.